Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang dicurahkan kepada kita. Kemudian kita bersolawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tiada henti dan tiada bosannya. Dengan itu kita berharap agar kelak di akhirat mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, apabila kita bagi Ramadan menjadi 3 bagian, maka saat ini kita akan berada pada bagian yang ketiga atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memaksimalkan 10 terakhir pada bulan Ramadan? Maka sudah layaknya kita mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda memaksimalkan ibadah pada 10 terakhir bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Beliau mengatakan bahwa disunatkan dengan sunat muakkad mengisi Ramadan terlebih-lebih pada 10 terakhir bulan Ramadan. Yang pertama yakni iksarus shadaqah, yakni memperbanyak bersedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin pada awal-awal Ramadan dan pertengahannya kita rutin infak ke masjid, menyalurkan sedekah makanan. Maka pada 10 terakhir di bulan Ramadan kita tingkatkan intensitas sedekah kita, kita tingkatkan kuantitas sedekah kita. Misal kita selama ini bersedekah satu hari 10.000 rupiah, maka 10 terakhir kita tingkatkan menjadi 15.000 atau bahkan 10.000. Kemudian bila selama ini kita bersedekah hanya pada membawa makanan takjil, maka bisa kita tingkatkan dengan memberikan makanan kepada kaum du'afa yang membutuhkan. Pahalanya jangan ditanya, pahala sedekah cukup luar biasa keutamaannya. Banyak keutamaan-keutamaan sedekah, di antaranya sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah yang pertama itu faedahnya atau fadilahnya adalah mampu menolak bala. Kemudian yang kedua, dengan sedekah juga akan menerangi alam barzah kita, alam kubur kita kelak kalau kita sudah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abu Lais dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Beliau mengatakan bahwa sedekah mampu menerangi alam barzah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka siapa yang tidak ingin alam barzah, alam kubur kita, alam penantian kita nanti terang benderang, siapa yang tidak ingin ketika kita di alam barzah kita berada dalam alam yang terang layaknya kita tinggal di rumah kita sendiri yang dipenuhi lampu-lampunya, maka kuncinya salah satunya adalah dengan bersedekah. Kita berarti telah berusaha menyiapkan alam barzah kita dengan lampu-lampu sebagai penerang daripadanya. Kemudian yang kedua yakni iksarus ibadah wal i'tikaf, yakni memperbanyak ibadah kita dan memperbanyak kita dalam beriktikaf. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin pada awal dan pertengahan Ramadan kita mampu menunaikan sholat sunat duha 4 rakaat. Maka pada 10 terakhir marilah kita berusaha meningkatkan jumlah rakaat sholat duha menjadi 6 atau bahkan 8 rakaat. Apa artinya? Artinya kita tingkatkan kuantitas ibadah kita. Kemudian jangan lupa pula kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Artinya apa? Ibadah yang kita lakukan adalah
ibadah yang berkualitas. Tentunya ini memerlukan koreksi diri, memerlukan muhasabah di dalam diri kita. Jangan sampai sholat yang kita lakukan sama saja, tidak ada perubahannya, kualitasnya sama sebagaimana sholat kita waktu pertama-tama balik. Maka momen 10 terakhir di bulan Ramadan ini kita lakukan muhasabah, kita lakukan koreksi dan evaluasi terhadap kualitas-kualitas ibadah kita, lalu kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah tersebut. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian i'tikaf di masjid. Kita pada memanfaatkan 10 terakhir di bulan Ramadan, mari sama-sama kita makmurkan masjid, kita beriktikaf dengan mengisi iktikaf dengan amalan-amalan yang baik, dengan amalan-amalan yang soleh, seperti berzikir, tadarus Al-Quran dan tadabbur, mengisi dengan kajian, mendengarkan kajian-kajian atau ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para asatid di beberapa masjid. Maka penting kiranya kita untuk mengisi 10 terakhir di bulan Ramadan kita dengan melakukan i'tikaf di masjid-masjid. Kemudian yang ketiga, iksaru tilawah dil Quran, yakni kita hendaknya memperbanyak membaca Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka kita sehendaknya, seyogyanya kita tingkatkan kualitas dan kuantitas daripada membaca Al-Quran kita, meningkatkan tilawah Al-Quran kita. Tentunya selama ini mungkin kita belum pernah belajar Al-Quran secara benar, dengan sesuai dengan makharijul huruf, dengan tajwidnya. Maka pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini kita koreksi, kita evaluasi bacaan-bacaan kita. Kita bisa meminta kepada ustadz yang ahli di bidang baca Al-Quran menyimak bacaan kita. Apakah bacaan kita sudah benar sesuai dengan tuntunan makharijul huruf dan tajwidnya? Apabila belum, maka sudah selayaknya, selagi usia masih ada, selagi masih ada kesempatan untuk memperlakukan perbaikan-perbaikan bacaan Al-Quran kita, maka kita seyogyanya kita perbaiki bacaan kita. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tanya fadilah apa yang didapatkan oleh orang-orang yang mencintai membaca Al-Quran. Maka begitu banyak hadis yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah dan keutamaannya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, yakni Al-Quran, "walahu hasanatun," maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. "Wal hasanatu bi asri amsalihha," maka membaca kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 pahala lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifu harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Apa maknanya pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Maknanya ketika kita membaca Al-Quran, Allah mencatat pahala kebaikan kita bukan daripada satu kali duduk kita membaca Al-Quran, melainkan dari tiap huruf yang kita baca itu dicatat satu pahala dan dilipatkan menjadi 10 pahala. Bagaimana ketika kita mampu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Tentunya banyak pahala yang akan kita raih, banyak pahala yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, tingkatkanlah baca Al-Quran pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran juga, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran kelak di hari kiamat akan menolong orang-orang yang membacanya. Luar biasa, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita rajin membaca Al-Quran, kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan pertolongan daripada Al-Quran yang kita baca. Jangan ditanya, ketika hari kiamat nanti kita akan disibukkan dengan diri kita masing-masing, kita akan disibukkan dengan kepanikan diri kita masing-masing. Maka pada saat itu Al-Quran akan menjadi penolong kepada kita yang ketika di dunia rajin membacanya.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini mampu kita memaksimalkan 3 hal tersebut, yakni kita tingkatkan sedekah kita tingkatkan ibadah dan i'tikaf kita, kemudian kita tingkatkan membaca Al-Qur'an kita. Insya Allah dengan begitu kita akan keluar di Ramadan ini dengan memperoleh kemenangan, dengan memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah dan silap mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.